Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Balik lagi dengan Malam Klinik, gua Putra Dan gua Jack. Kita untuk hari ini mau bahas email masuk. Ini udah episode keempat ya? Kelima lah. Keempat ya kemana? Iya ya udahlah, nggak usah diributin. Nggak usah diributin lah ya. Yang penting kita akan selalu bacakan email-email yang udah masuk dari teman-teman. Terima kasih yang udah kirim email dan mau cerita kita ya. Iya. Bagi teman-teman juga yang mau kirim email di cliniczone@gmail.com, nanti akan kami bacakan juga. Hari ini mau ceritain satu dulu kali ya. Satu email dulu deh dari teman-teman. Untuk teman-teman yang besok merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat merayakan ya. Selamat merayakan. Ya, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf kalau di Malam Klinik juga kami ada kata-kata yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Udah, besok maaf lagi. Oke, sekarang kita ceritain dulu. Ini dapat email dari siapa sih namanya? Namanya Meta. Dari Meta. Iya. Boleh, ya udah langsung aja kali Bang Jack ya. Gue nih membaca nih. Oke deh. Silakan. Hai podcast Malam Klinik, nama gua Meta. Gua mau ceritain pengalaman mistis yang pernah gua alamin. Waktu itu gue baru bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kejadian ini terjadi saat gue dapet shift malam. Malam itu hanya ada 3 orang suster yang jaga di lantai 8. Gue sama kedua temen gue yang udah lama kerja di rumah sakit itu. Dia nyebutin nggak rumah sakitnya mana? Nggak nyebutin bang. Iya. Yuk lanjut. Otomatis gue sama kedua temen gue harus sering mondar-mandir mengurus kebutuhan pasien. Di lantai 8 itu terdapat sebuah kamar kosong yang menjadi gudang sementara. Jadi waktu itu kedua temen gue yang udah lama kerja di situ kasih pesan ke gue untuk selalu menutup pintu kamar kosong itu jika tidak ada keperluan, terutama saat malam hari. Oh, maksudnya berarti itu pintu memang nggak boleh dibuka? Nggak boleh dibuka kalau nggak ada keperluan. Mungkin yang boleh ini mungkin saat cleaning service atau apa gitu, lagi bersihin atau apa gitu ya. Oh, jadi kalau ada pengunjung iseng nggak boleh? Nggak boleh. Di sini sih kata kedua temennya gitu yang udah lama kerja di rumah sakit itu. Kemudian pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan dan gue langsung bergegas menuju ke kamar tersebut sambil mengecek jam di tangan gue. Saat melewati lorong, gue melihat bahwa pintu kamar kosong itu terbuka dan lampunya menyala. Gue pikir mungkin cleaning service lupa tutup pintunya. Jadi gue hiraukan aja, lalu gue bergegas menuju ke kamar pasien. Ternyata infus pada pasien tersebut hampir habis. Dan gue pun pergi untuk mengambil infus di ruang obat. Sedangkan untuk sampai ke ruang obat harus melewati kamar kosong itu. Kemudian gue lewatilah kamar kosong tadi dan pintu tersebut masih terbuka. Tapi untuk mastiin apa ada orang di dalam, gue ceklah kamar kosong itu. Gue panggil apa ada orang di dalam, tapi tidak ada yang jawab. Yang gue lihat hanya tempat tidur pasien yang udah nggak kepakai dan barang-barang bekas lainnya yang udah tidak terpakai. Setelah itu gue matiin lampu di kamar itu dan gue tutup pintunya. Lalu gue bergegas mengambil infus di ruang obat. Setelah gue ambil infus di ruang obat, bergegaslah gue ke kamar pasien. Kemudian gue lewati kamar kosong itu lagi. Dan gue sekilas kayak denger ada suara roda tempat tidur yang ditarik dari dalam kamar kosong itu. Oh, berarti kayak digeser-geser gitu kali ya? Iya, kali dimainin ya. Dimainin gitu kan. Tapi nggak gue hiraukan karena gue lebih pentingin pasien yang udah hampir habis infusnya. Usai gue memasang infus baru, gue berjalan lagi melewati kamar kosong itu, dan lagi gue dengar suara roda
tempat tidur yang ditarik dari dalam kamar kosong itu. Tapi kenapa nggak di ini ya? Harusnya kan dia cek ya. Dia kan bolak-balik kan berarti. Ya mungkin tadi karena dia mau ngurus pasien yang mau lebih fokus, fokus ke itu kan. iya Mungkin udah selesai pasang, dia balik lagi. Dia balik mungkin ngelewatin kamar itu lagi kan. Nah, gue beraniin diri untuk cek ke dalam. Pas gue buka pintu dan gue hidupin lampu, yang gue lihat sosok makhluk besar hitam berdiri di ujung tembok deket jendela sambil lihat ke arah gue. Berarti itu emang kamar kosong berarti ya? Iya. Di ini sih dia bilang emang kosong. Kamar kosong jadi kayak jadi gudang sementara gitu buat naruh barang yang udah kalau pakai. Oh enggak, berarti maksudnya emang nggak ada pas di situ pas lewat emang nggak ada orang. Nggak ada orang, iya, gitu kan. Oke. Sontak badan gue lemes, mau lari gue udah nggak bisa. Yang gue lihat sosok makhluk mana tadi? Sontak, oh ini dia. Mana? Sontak badan gue lemes, mau lari gue udah nggak bisa. Yang bisa gue lakukan waktu itu cuma berdoa sambil tutup mata. Wih, ngeri juga sih. Berarti nggak lari dong dia? Nggak lari karena lemes badannya. Mau lari aja nggak bisa dia. Oh iya. Nah, sampai akhirnya ada security yang pas lagi keliling tepuk pundak gue dan bilang ke gue, ada apa suster? Gue cuma bisa bilang, nggak apa-apa pak. Dan gue bergegas ninggalin tempat itu. Jadi itu pengalaman dari gue. Sekian dan terima kasih. Emang sih kalau menurut gue kalau rumah sakit kan pasti ada begitu lah. Apalagi kan orang mohon maaf ya kan, biasanya kan kayak udah meninggal. Iya. Mungkin kayak gitu deh pokoknya. Ada, apalagi pasti ada aja lah ya rumah sakit. Apalagi ada kamar mayat gitu kan ya. Iya, jadi kan orang bolak-balik. Kan pasien kan biasanya bolak-balik ya, ada yang nggak bisa ketolong. Iya, macem-macem sih. Ya itulah pasti kalau rumah sakit sih menurut gue pasti ada ya, gitu pasti ada. Iya sih, gue aja kadang kalau ke rumah sakit, kalau mau ke rumah sakit pasti yang dipikirin kamar jenazah sih ya. Iya kan, orang kan udah parno duluan. Iya. Apalagi gue pernah nengok teman gue tuh, ada dia ngelahirin sih, tapi pas mau ke tempatnya kamar teman gue itu selalu melewati kamar jenazah. Jadi gue udah parno duluan nih. Wah, gue paling benci deh kalau udah lewat-lewat gitu deh. Makanya gue selalu berpikiran yang enggak tuh kalau ke rumah sakit, karena gue takutnya ditongolin gitu ya kan. Iya pak, ngeri juga pak. Iya. Apalagi kalau yang yang meninggalnya karena kecelakaan tuh yang udah nggak sempet ya kan. Maksudnya udah hancur gitu kan, dibawa udah nggak ketolong. Wah, macem-macem lah. Tapi sosoknya untungnya sih nggak dilihat, maksudnya nggak dilihatin wujudnya ya, baru bayangan gede doang kan. Iya, makhluk besar hitam. Makhluk besar, mukanya mah nggak kelihatan. Nggak kelihatan, tapi kayak ngeliat ke arah dia gitu kan. Ngeliat ke arah dia, berarti kan mukanya kelihatan. Mukanya kelihatan berarti. Iya. Iya, aneh. Gimana nih pak? Ya udah nggak apa-apa. Tapi serem lah pak. Ya. Sehat-sehat deh siapa namanya. Sehat-sehat Meta ya. Resign nggak dia? Jangan dong. Jangan ya. Itu kan hal sepele. Asik. Hal sepele pak. Nyari kerja susah pak. Iya pak. Jangan pak. Iya. Udah. Siapa namanya? Thank you buat Meta yang udah berbagi pengalamannya ya. Semoga bisa ambil hikmahnya sih jadi pelajaran lah. Jadi kayak lagi khotbah, ambil pelajaran, ini kan cerita serem. Oke, untuk email untuk cerita hari ini kita baca satu email dulu, karena memang ini kita udah malam, udah besok mau lebaran nih. Iya, waktunya jadi istirahat. Istirahat. Oke, untuk cerita hari ini thank you semua. Gua Putra dan gua Jack. Sambil undur diri. Tar dulu nih. Enggak, kita ini yang mau kirim-kirim email boleh ya kan, kita pesen gitu biasa. Ya udah ngomong. Oh, iya. Ngomong. Bagi teman-teman yang mau berbagi email juga bisa ikutan ya, untuk kirim
ceritanya ke email kita klinikzone@gmail.com atau ke IG kita malam_klinik. Ya, kalian bisa berbagi lah di sana ya, DM atau kirim email gitu. Oke. Ya, nanti kita ceritakan ya. Iya. Oke. Balik. Kok balik? Baik. Undur diri dulu ya. Undur diri, pamit lah. Pamit. Thank you. Thank you. Dan selamat Malam.